Hey, apa kabar? Kali ini sebuah produk Google yang sebenarnya istimewa, Google Chromecast with Google TV di dalamnya. Di video ini kita akan mencari tahu apakah kita masih membutuhkan VPN untuk mengakses UI Google TV pada device ini. Langsung saja, let's go! Ini dia isi dari box pembelian Chromecast with Google TV yang terlihat premium dengan dus cantik pada setiap produknya. Yang pertama tentu saja Chromecast with Google TV dengan warna putih berbentuk oval terlihat oke punya. Yang menarik terdapat kabel HDMI dengan panjang sekitar 10 cm yang menyatu dengan bodi device ini. Kemudian terdapat port USB Type-C di bawahnya untuk port power dan data pada Chromecast with Google TV. Kemudian tentu saja dilengkapi dengan remote control yang memiliki bentuk oval terlihat sangat simpel. Di bagian depan terdapat tombol navigasi, back, voice command, home, mute, YouTube, dan Netflix. Kemudian power button dan input ada di sini juga. Yang istimewa dan berbeda dengan TV box Android pada umumnya, button mengontrol volume up dan volume down ada di sampingnya. Dan tentu saja, remote ini membutuhkan baterai AAA sebanyak 2 buah yang sudah ada pada paket pembelian. Sungguh mempesona. Yang unik ada pada posisi baterai di remote Google TV ini yang harus kita pasang sejajar seperti ini. Selain Bluetooth, remote Google TV ini dilengkapi juga dengan infrared blaster yang berfungsi untuk mengontrol TV juga. Hal ini sangat berguna jika TV kita belum mendukung HDMI CEC. Kita dapat mengontrol volume, input, dan power TV dari remote ini juga. Yang menarik, Chromecast with Google TV akan mendeteksi secara otomatis TV yang kita gunakan untuk fitur remote infrared ini. Kelengkapan lain ada kabel power dengan panjang 150 cm dan tentu saja dengan output USB Type-C pada kabel ini. Kemudian power adapter dengan colokan US karena memang belum tersedia resmi di Indonesia. Dan buku panduan mengenai cara pasang dan detail informasi produk ini. Berikut ini info detail dan harga dari Chromecast with Google TV. Selanjutnya kita akan menghubungkan Chromecast with Google TV ke TV ini. Dan ini dia tampilan booting awal Chromecast with Google TV yang terlihat mempesona. Hal pertama, proses pairing remote dari Google TV. Sesuai tampilan layar, kita tekan dan tahan back dan home button hingga lampu indikator di remote berkedip. Selanjutnya bahasa. Kita pilih bahasa yang kita gunakan pada Chromecast with Google TV. Di sini tentu saja kita pilih Indonesia. Kemudian seperti TV box Android Google Certified lainnya, kita dapat menyiapkan TV dari ponsel atau melewatinya dan login manual menggunakan akun Gmail. Agar tidak bingung, di sini saya pilih siapkan di TV. Selanjutnya pilih jaringan Wi-Fi di rumah kita dan pastikan memasukkan password Wi-Fi yang benar di sini. Karena tadi kita memilih untuk menyiapkan perangkat di TV, kita wajib login dengan akun Google. Masukkan email dan password untuk login ke Google TV.
Kemudian jika kita mengaktifkan verifikasi 2 langkah pada akun Google kita, periksa ponsel untuk memeriksa notifikasi login, dan klik yes untuk mengizinkan akun kita login ke Google TV. Selanjutnya akan muncul persyaratan layanan yang wajib kita terima. Dan pengaturan Google Assistant yang dapat kita atur untuk dapat menelusuri semua konten di aplikasi TV kita. Di sini kita dapat memilih untuk menginstal aplikasi berlangganan yang dapat digunakan untuk menampilkan rekomendasi konten di TV kita. Nah, ini dia. Selain Bluetooth, remote pada Google TV ini juga dilengkapi dengan infrared juga. Dan akan secara otomatis mendeteksi TV yang kita gunakan. Untuk dapat dikontrol juga melalui remote yang cantik ini. Dan kita tunggu proses instalasi semua aplikasi yang kita pilih sebelumnya di Chromecast with Google TV. Proses penyiapan Chromecast with Google TV telah berhasil kita lakukan. Sekarang kita lihat apakah UI Google TV seperti Tab for You dan lainnya dapat tampil tanpa VPN pada Google TV ini. Ternyata belum bisa. Tidak ada Tab for You dan tampilan Google TV yang tampil tanpa VPN di sini. Memang sejak awal sudah saya sebutkan pada video saya sebelumnya dengan judul Jangan Membeli Google TV. Pada saat itu harga Chromecast with Google TV di Indonesia di atas 1 jutaan, atau lebih tepatnya 1.400.000-an. Dan juga tampilan Google TV dengan beberapa tab seperti Tab for You dan lainnya hanya untuk beberapa negara saja, dan tentu saja tidak termasuk Indonesia. Namun sekarang harga dari Chromecast with Google TV ini lebih terjangkau, sekitar 800.000-an, meskipun terbatas pada tampilan Google TV UI yang tidak sempurna karena batasan lokasi penggunaan. Saya rasa harga yang sangat wajar sebagai sebuah TV box dari Google dengan Google TV di dalamnya. Jika penasaran bagaimana tampilan Google TV UI, kita masih dapat menggunakan VPN, salah satunya dengan menginstal aplikasi ExpressVPN di Google TV. Dengan lokasi server VPN kita pilih US dan kita tinggal mengaktifkannya. Ini dia tampilan Google TV dengan VPN US dan bahasa Indonesia. Terlihat Tab for You belum ada di sini. Untuk menampilkannya, kita ganti bahasa Google TV ke bahasa Inggris dari menu setting. Dan ini dia tampilan UI Google TV yang sebenarnya sangat saya inginkan dari sebuah Chromecast with Google TV. Dengan UI seperti ini, semua film maupun TV show dari aplikasi movie streaming dapat ditampilkan pada halaman depan Google TV. Dan telah disesuaikan oleh Google sesuai minat kita. Dari total 8 GB, kita hanya dapat memanfaatkan 4,4 GB saja sebagai penyimpanan internal Google TV. Minimnya storage ini cukup menyebalkan karena tidak ada port USB tambahan pada Google TV untuk menambahkan storage eksternal secara langsung. Kemudian tentu saja sebagai Google TV terdapat Chromecast untuk melakukan mirroring layar ponsel atau melakukan cache dari sebuah video di YouTube dari ponsel ke TV kita. Dan tentu saja, kita juga dapat mengontrol Google TV dari perangkat Google Home maupun Google Assistant. Google, matikan TV kamar. Baik, mematikan TV kamar. Google, nyalakan TV kamar. Oke, menyalakan TV kamar. Atau memainkan video dari YouTube ke TV dengan perintah suara. Google, mainkan jadu di YouTube di TV kamar. Baiklah, jadul YouTube dimainkan dari YouTube di TV kamar.
Kita juga dapat menggunakan remote Google TV untuk mengontrol device smart home di rumah kita. Nyalakan AC. Oke, menyalakan air conditioning upstairs. Jika Anda ingin membuat rumah pintar seperti ini, silakan lihat playlist video Smart Home di channel Mr. Bibo. Keunggulan lain dari Google TV adalah terdapat akun anak yang dapat kita buat dan kita kontrol untuk anak kita. Selain dapat kita atur mengenai aplikasi apa saja yang tampil pada mode anak, kita juga dapat membuat timer untuk membatasi waktu anak menonton TV. Ada juga tema yang dapat kita pilih dengan gambar yang menarik untuk anak kita. Setelah akun anak kita buat, opsi pemilihan akun akan muncul pada setiap awal penggunaan Google TV. Bagaimana? Menarik bukan? Dengan Google TV, kita dapat memantau, mengatur, dan membatasi akses anak kita dari konten-konten yang tidak pantas di TV kita. Dan berikut ini penilaian yang kami berikan untuk Chromecast with Google TV. Di video selanjutnya, masih banyak TV box Android yang akan kami review. So, stay tune on Mr. Bibo, dan sampai jumpa.